Kebahagiaan itu harus ditaklukkan. Ini agak beda ya dengan kemarin-kemarin di beberapa sesi kebahagiaan ada teori bahagia itu tidak usah dicari-cari, tidak usah diusahakan. Cukup kita rasakan bahagia sekarang, ya bahagia. Itu dibantah oleh Russell, apa ya bisa. Kalau kita lagi stres, lagi banyak masalah, lagi kalah, lagi drop, lagi apa, terus disuruh tiba-tiba bahagia, apa ya bisa. Bahagia itu ya tetap diusahakan. Bukan sesuatu yang datang begitu saja. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba saja bisa menghayati hidup sebagai saya bahagia. Maka kata Russell, kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan baik oleh mereka yang ingin langsung, mencarinya secara langsung. Ada prosesnya. Ada hal-hal yang harus disingkirkan, ada hal-hal yang harus dihadirkan. Kalau ini belum dipenuhi, sulit kita bahagia. Dan wajar, emosinya manusia itu semua begitu. Bahagia itu kan jenis emosi. Emosi itu pasti karena dorongan sesuatu baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Emosi kita itu kan dinamis naik turun karena ada faktor-faktor di dalam diri maupun di luar diri. Bahagia juga begitu. Selalu ada hubungannya dengan dunia di luar diri kita dan dunia di dalam diri kita. Harus diatur, tidak bisa tiba-tiba begitu saja bahagia. Ya kalau untuk ceramah sih gampang. Ayo kita syukuri hidup ini maka kita bahagia. Itu ya enak nek ngomongin ngono. Tapi kalau duitmu habis akhir bulan, tugas banyak, terus kuliah ndak lulus-lulus, terus di kampus dimarahi dosen, di rumah dimarahi orang tua, wis piye meneh. Ndak gampang. Maka kata Russell, bahagia harus ditaklukkan. Mari kita taklukkan kebahagiaan itu. Jadi itu misinya buku ini. Maka beliau menyatakan, demi kebahagiaan, ini umumnya ya, manusia membutuhkan bukan hanya nikmat ini atau nikmat itu, tapi juga perlu harapan, usaha, dan perubahan. Kalau kita ingin bahagia, tidak sekedar karena apa saya bahagia, tapi saya juga harus punya harapan. Kalau kamu hopeless, tidak punya harapan, ya tidak mungkin bahagia. Wah, saya tidak berharap, Pak, entah saya masa depan saya nanti gelap, sulit bahagia. Harus tetap punya harapan. Yang kedua, harus ikhtiar. Tidak bisa begitu saja datang. Dan yang ketiga, harus mau berubah. Kenapa harus mau berubah? Lah kalau kita tidak berubah, situasinya tidak akan ganti. Sekarang sedang tidak bahagia. Yuk berubah yuk, tidak mau apa? Ya sudah, yuk tidak bahagia terus. Ya tetap harus mau berubah. Harus tahu mana yang harus diubah. Biar saya bahagia. Ikhtiar tadi dalam rangka mengupayakan menemukan apa yang harus diubah karena sekarang saya tidak bahagia, besok saya harus bahagia, berarti harus ada yang diubah. Tapi ikhtiar untuk perubahan tidak ada gunanya kalau kita tidak punya harapan. Jadi kalau kita tidak berharap, apa ya kita mau berikhtiar secara semangat. Kalau kita hopeless kan tidak mau ngapa-ngapain sudah. Jadi kuncinya 3, harapan, upaya, dan berubah. Disitulah nanti kita bisa bahagia. Kan ya. Sekarang kita masuk ke aspek karakter. Jadi kerja apapun yang kita lakukan itu tentu saja memerlukan dukungan karakter yang cocok, yang pas. Ini sebenarnya luas sekali dukungan karakter ini, tapi kita coba ya. Ini saya menampilkan beberapa karakter kerja
yang sifatnya tidak hanya produktif, tapi juga membahagiakan kita. Kita kerja itu kan ingin memenuhi kebutuhan, ingin eksis, ingin diterima masyarakat. Tentu saja, mengapa sih kok kita ingin diterima masyarakat, ingin eksis, ingin memenuhi kebutuhan? Ya tentu saja demi kita menemukan kebahagiaan dalam hidup. Nah, untuk sampai ke sana itu kan butuh dukungan karakter yang kuat. Nah, ini mungkin bolehlah oleh teman-teman disebut semacam tips. Mungkin lain waktu bisa bikin diskusi sendiri tentang karakter kerja yang mendukung sesuai kedudukan atau posisi atau jabatan teman-teman masing-masing. Ini saya uraikan secara umum saja, karakter kerja yang produktif dan membahagiakan. Jadi sambil bekerja kita juga memperbaiki karakter kita. Yang pertama menurut saya penting dalam kerja itu adalah optimis. Jadi semangat bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil, akan sukses. Mungkin banyak halangannya, tapi insya Allah akan ada hasilnya, ada wujudnya, ada manfaatnya. Ini namanya optimis. Jangan pesimis. Orang bekerja kok pesimis, itu ya pasti dia tidak memberikan sepenuhnya kemampuannya. Dia tidak mengerahkan sepenuhnya kapasitasnya. Wong dia sejak awal sudah pesimis. Sejak awal sudah mengeluh, ngapain sih aku kerja seperti ini? Apa sih hasilnya? Apa yo ada gunanya? Ya kalau sudah seperti ini, yo mending mundur sebentar direnungi lagi. Sampai kita ketemu optimisme dalam kerja. Jadi semangat bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, sudah baik, dan nanti akan produktif. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak bahagia dalam bekerja, banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja karena dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia mungkin demi uang, demi gaji, demi upah, mengorbankan prinsip-prinsipnya, mengorbankan nilai-nilainya. Ini namanya tidak menjadi diri sendiri. Bukan berarti uang tidak penting loh ya, bukan berarti upah itu tidak penting ya. Memang yang kita tunggu kan itu antara lain dalam kerja. Tapi usahakan yang kita lakukan ini tidak nabrak nilai-nilai yang kita yakini, tidak nabrak prinsip-prinsip yang kita pegang. Jadi kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri dalam bekerja. Bukan diri yang terpaksa melakukan sesuatu, bukan diri yang tidak nyaman melakukan sesuatu. Keterpaksaan, ketidaknyamanan, itu menunjukkan kita belum menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penting juga kita punya karakter ini. Ini mungkin bagi teman-teman ya yang masih muda-muda ini, ya yang tua juga termasuk, berani memulai. Ya kerja itu kan tidak hanya labor, menjadi pegawai atau buruhnya orang, tapi kan yang lebih utama yang work tadi, berkarya. Halangan paling besar ketika seseorang akan berkarya itu biasanya keberanian untuk memulai. Mikir terus, pertimbangan-pertimbangan terus. Akhirnya tidak melangkah-melangkah. Mau melangkah selangkah, mikir. Ini nanti kalau ada halangan gini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau ada masalah ini gimana kan? Ya wis akhirnya tidak jalan-jalan. Tidak ada keberanian untuk memulai. Jadi berani ini penting teman-teman. Makanya dalam agama itu syaja'ah atau keberanian itu termasuk akhlak yang mahmudah. Banyak orang yang tahu persis mana baik, mana benar, mana utama, mana yang tidak utama, dan lain sebagainya. Cuma tidak banyak orang yang mau mengaktualkannya.
berani menjalankannya segera. Jadi pertimbangannya macam-macam dulu sebelum menjalankan atau melakukan sesuatu. Nah, maka yuk dimulai, berani. Ini sebenarnya baik, Pak. Ini sebenarnya prospek, Pak. Tapi kalau begini, kalau begitu, terus biasanya terus tidak jalan-jalan. Ayo berani saja. Ada resiko, ya. Apa sih di dunia ini yang tidak ada resikonya? Apa sih di dunia ini yang sudah perfect, tinggal jalan saja? Kan tidak ada. Selalu ada, butuh perjuangan, butuh keringat, butuh jatuh bangun, apapun itu. Maka beranilah untuk memulai. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan, apakah nanti memenuhi target-target yang kita pancangkan atau tidak, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada hikmahnya. Maka jangan ragu-ragu untuk memulai kalau itu memang sesuatu yang jelas baik, jelas benar. Dan sesuatu yang memang kita inginkan selama ini, kita idealkan. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi kalau kerja yang kita lakukan itu dengan karakter optimis, menjadi diri kita sendiri dan kita berani memulai, insya Allah menyenangkan kerja ini. Kemudian yang keempat, kalau tadi butuh keberanian, yang keempat ini penting juga, kebijaksanaan. Ada dua hal di titik kita yang menurut saya penting bijaksana apa? Kebijaksanaan untuk mengakhiri dan menerima hasil. Kalau ini butuh kebijaksanaan, butuh kalkulasi-kalkulasi. Berani memulai penting, tapi ada kalanya juga kita harus paham, oh saatnya berhenti. Nah ini butuh kebijaksanaan. Saatnya saya terima saja hasilnya memang seperti ini. Jadi menerima hasil itu kan kebijaksanaan. Yo, hidup ini kan yo ndak kok mono atau linier saja lurus, saya sudah gerak maju pak maju terus ya. Yo kalau kepentok memang ndak bisa maju lagi, yo harus sadar, oh memang saatnya harus diakhiri. Saatnya saya terima hasilnya apapun, ternyata ini batas kemampuan saya. Mengakhiri bukan berarti menyerah, mungkin belajar lagi, mungkin diperbaiki lagi untuk kemudian berjalan kembali. Jadi berani memulai dan kebijaksanaan dalam mengakhiri. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, kerja itu membahagiakan kalau kita pinter mengelola waktu. Jangan sampai waktunya terlalu panjang, sehingga yang harusnya sesuatu itu menggembirakan, jadinya tidak menggembirakan. Misalnya, apa wes, kuliah, harusnya sih bisa lulus 4 tahun. Saya mampu lulus 4 tahun misalnya. Tapi kok terus kita terlena, tidak pinter memanfaatkan waktu, tidak pinter manajemen waktunya, akhirnya sampai semester 12, 13, 14 baru mau lulus. Meskipun nilainya cum laude, tapi kan waktu yang panjang itu mengurangi kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan kita. Atau terburu-buru. Nah, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ini baik terburu-buru atau terlalu lambat. Itu namanya tidak menghargai waktu. Kita harus pinter ngatur waktu. Karena kalau waktunya pas, cocok, sesuai, itu bahagia kita, nyaman bekerjanya. Tidak dikejar-kejar, tapi juga tidak kemudian terlena, akhirnya malah tidak produktif. Yang keenam, pekerjaan itu akan membahagiakan kalau tidak hanya sesuai target, tapi juga membawa manfaat dan maslahat. Membawa guna, membawa eh, keuntungan, tidak hanya sesuatu yang menghasilkan. Jadi kan ada kalanya
Kita melakukan sesuatu, memproduk sesuatu, hasil sih, tapi kok terus tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Kita misalnya nulis, sudah capek-capek nulis karena kita nulisnya ternyata mungkin tema yang tidak terlalu urgent atau sudah terlalu banyak orang nulis tentang itu misalnya, sehingga tulisan kita jadi. Mungkin kita puas, tapi manfaat dan maslahatnya jadinya kurang. Nah ini kan bukan berarti salah, tapi terus bahagianya kita kurang, puasnya jadi kurang. Maka nilai kerja yang menghasilkan manfaat dan maslahat besar itu akan lebih membahagiakan. Ya, pinter-pinter kita membaca situasi sehingga buah dari kinerja kita membawa manfaat dan maslahat. Tidak hanya sekedar berhasil. Dan yang terakhir, karakter kerja yang produktif, yang membahagiakan, itu adalah yang ada apa situasi yang lebih baik. Jadi ada proses menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebelum saya melakukan ini, Pak, situasinya begini. Tapi setelah saya melakukan itu, akhirnya berubah. Sebelum saya melakukan ini, orang-orang di sini itu, Pak, musuhan semua. Tapi setelah saya ajak musyawarah, saya ajak rundingan, sekarang pada rukun, mau gotong royong. Ini kan ada situasi lebih baik. Sebelum saya membuat alat ini orang-orang kalau kerja capeknya luar biasa, tapi setelah saya menghasilkan alat ini, itu mereka tidak terlalu capek lagi. Ini kan membahagiakan. Ada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa bahan refleksi kita ya. Mari membangun ini. Kalau kita ingin kerja yang tidak sekedar produktif, tidak sekedar menghasilkan, tidak sekedar membuahkan income untuk kita, tapi juga membahagiakan. Ini ada ciri-cirinya, optimis, jadi diri sendiri, berani memulai, bijaksana mengakhiri, menghargai waktu, membuahkan manfaat, maslahat, dan terjadi proses menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oke, kita lihat beberapa variabel yang sering menghalangi kerja kita, yang sering membuat kita males, sering membuat kita tidak ingin kerja secara optimal maksimal. Jadi ada di catatan saya beberapa hal. Ini karena malam hari ini kita membahasnya dari aspek pembentukan diri dan pemahaman diri, ada beberapa aspek mental dalam kerja yang sering menghalangi pemenuhan kita secara maksimal terhadap kerja-kerja kita. Kita lihat ya, halangannya apa saja. Halangan yang pertama adalah, ini yang paling sering kita lakukan, yaitu negative thinking. Nah, ya solusinya berarti kebalikannya. Positive thinking. Positive thinking dan negative thinking ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenyataannya, tapi hubungannya dengan persepsi kita, pandangan kita terhadap sesuatu. Kenyataan itu akan memberikan sesuatu yang positif pada kita atau memberikan sesuatu yang negatif pada kita, itu lebih banyak tergantung pada persepsi kita. Kalau kita negative thinking, ya kita dapatnya yang negatif. Kalau kita positive thinking, ya kita dapatnya yang positif. Banyak orang tidak mau melakukan sesuatu karena negative thinking. Menurut saya, kalau melakukan itu pasti gagal. Menurut saya, kalau berteman dengan dia pasti tersakiti. Menurut saya, kalau kerja di situ pasti nanti
sengsara, dan lain sebagainya. Menurut saya kalau saya nulis-nulis, mesti nanti tidak ada yang senang dengan tulisan saya. Wong sudah banyak yang nulis tentang ini. Menurut saya kalau saya nanti coba buka usaha, mesti rugi, mesti sepi. Wong saingannya sudah luar biasa. Ini namanya negative thinking. Jadi ada satu kalimat yang saya suka. Ini banyak dikutip oleh motivator-motivator dari tradisi Konfusianisme. Jadi kalimatnya begini, jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman, engkau akan mendapat berkah teman. Bila engkau menganggapnya guru, engkau akan mendapat berkah guru. Begitu juga sebaliknya. Bila engkau memberi cap jelek, kotor, hina, maka engkau akan mendapatkan berkah yang sama. Jadi, pikiran kita, tanggapan kita, itu nanti menentukan apa yang kita peroleh. Kalau teman-teman menganggap, misalnya, teman-teman ada teman, ini sebenarnya teman biasa sih, mungkin teman kampus atau teman sekolah atau teman di kampung biasa saja. Kalau kita menganggap dia hanya teman, manfaat pertemanan yang kita dapat. Tapi kalau saya anggap dia tidak sekedar teman, bagi saya dia guru. Loh, yang semula posisinya hanya teman, kemudian kita anggap ini dia juga guru, itu kan kita dapat banyak manfaat dari dia selain pertemanan, mungkin pelajaran-pelajaran, mungkin tuntunan-tuntunan meskipun secara tidak sadar. Karena saya anggap guru karena banyak hal yang perlu saya tiru dari dia. Loh, itu kan ketika kita dekat dengan dia, itu kan kita memposisikan diri sebagai orang yang belajar. Saya belajar ini, saya belajar itu. Beda kalau seperti sebelumnya kita anggap dia ini teman saja. Ya kita mendapat manfaat, cuma manfaat pertemanan saja. Ini yang tadi ya saya maksud berhubungan dengan positive thinking, negative thinking. Kalau kita berpikir negatif, hal-hal negatif yang kita dapat. Kalau kita berpikir positif, hal-hal positif yang kita panen. Berhadapan dengan apapun. Menurut saya, orang itu mulutnya rusak, maka bagi saya dia itu hina, kotor, jelek. Misalnya, ketika berarti apa? Kehadiran dia dalam hidup kita itu hanya memberikan itu saja. Kita melupakan mungkin jangan-jangan dari selain yang jelek-jelek tadi masih ada baiknya. Tapi kita menutup mata terhadap itu karena kacamata yang kita pakai, kacamata yang negatif. Nah, ini Bapak ini menurut saya guru saya, tapi sekaligus bagi saya orang tua saya. Itu kan dari satu orang kita bisa dapat dua manfaat. Tapi misalnya begini, kamu itu sebenarnya temanku, tapi bagiku sekarang engkau adalah musuh. Loh, pandangan kita bahwa dia ini musuh itu kan membuat kita kalau berhadapan dengan dia kemudian jadi hati-hati, tidak mau dekat, kemudian waspada. Kalau dia mau apa-apa, kita curigai dulu, dan lain sebagainya. Jadi perspektif kita, pandangan kita, itu menentukan. Dalam kerja juga begitu, pikiran-pikiran kita yang negatif akan jadi penghalang. Maka kalau bisa, mari mengembangkan pikiran yang positif. Positive thinking. Jangan negative thinking. Nah, yang kedua, yang sering menghalangi kita untuk kreatif, produktif dalam kerja adalah ego. Jadi, ego itu sudah, apalagi ego dengan definisi sakarepe dhewe. Kita hanya mencari nyaman kita saja, enak kita saja, asik kita saja. Kita tidak mau lepas banyak energi, kita tidak mau mengeluarkan banyak tenaga, banyak daya, dan macam-macam. Kita kemudian sensitif
Kalau dikritik orang, ini namanya ego. Kita merasa paling benar sendiri, kita merasa yang paling bisa segalanya, dan lain sebagainya. Ini namanya ego. Orang yang egonya tinggi, ini biasanya sulit kalau dikritik. Ya ini mengujinya gampang sebenarnya teman-teman, termasuk yang eh, peka ndak, atau sensitif ndak, sensi baperan ndak kalau dikritik. Biasanya yang terlalu baper itu menetapkan egonya agak terlalu tinggi. Makanya kalau dia dikritik itu dia merasa orang sedang menyerang dirinya, ingin menjatuhkan dirinya. Nah, berarti apa? Saat kita bekerja, ya kita pinter-pinter kita untuk mengurangi ego, membuka diri, siap dikritik biar kita lebih baik, siap belajar untuk jadi lebih baik. Ini akan membuat kita bisa mengatasi halangan dari ego kita sendiri. Kalau ada orang ngeritik, ya sadari saja bahwa ya saya ini manusia, memang tidak selalu benar, kadang-kadang alpa, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Dia sebenarnya ngeritik bukan benci saya, tapi ada bagian tertentu dari diri saya yang tidak pas. Yang mungkin menurut dia harus diperbaiki. Jadi terima kasih saya dikritik. Jadi yang dikritik itu, yang diserang itu sebenarnya bukan saya, tapi bagian tertentu dari diriku. Mungkin pikiranku, mungkin perilakuku ketika aku begitu, mungkin saat aku melakukan ini. Nah, ini membuat kita lebih nyaman. Jadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan diri terus-menerus. Kalau ego kita tinggi dalam kerja, biasanya sulit maju. Kita merasa sudah jadi orang penting, jadi orang besar. Ternyata tidak, karena kita tidak mau noleh kiri kanan. Kita tidak tahu bahwa ada banyak usulan bagus. Ada banyak kritik-kritik yang lebih membangun di kiri kanan kita. Baik. Nah, yang ketiga, agar kerja semakin optimal, penting bagi kita untuk belajar terus-menerus terhadap apapun, tentang apapun. Jadikan segala sesuatu, segala peristiwa, segala fenomena yang kita hadapi sebagai ayat. Ayat itu kan sesuatu yang kita baca, kita pahami, dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita. Jadi kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran dari apa saja. Termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita, atau dari orang-orang yang memusuhi kita, merusak kita, menyulitkan kita. Saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit. Mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting, yang membuat kita berkembang jadi lebih baik, yang mengasah kemampuan kita, yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh. Ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita, memusuhi kita. Dari segala sesuatu. Ini persis kalimat yang sering kita pakai kan, mengambil hikmah dari apapun. Nah, ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif. Tidak lagi macet, mandek, dan malas. Nah, yang keempat adalah move on, moving forward. Ayo maju terus. Jangan menyerah. Jangan merasa sudah selesai atau jangan merasa terlalu cepat puas. Masih ada banyak manfaat, maslahat, kreasi, produktivitas yang bisa kita hasilkan. Moving forward. Moving forward ini yuk maju terus. Nggak mandek di satu titik.
Saya membayangkan kayak anak-anak kita, adik-adik kita kalau main game itu. Kalau kita main game itu kan, misalnya main game di satu level, itu kan kita mati-matian segala daya, segala tenaga kita kerahkan untuk menang di level itu. Begitu menang di satu level ini, kita kan gembira, senang. Tapi naik level sekarang. Bukan berarti perjuangan selesai. Kita lanjut ke level yang lebih tinggi. Nggak usah mikir lagi musuh-musuh di babak selanjutnya, di babak yang tadi, di level tadi. Kita kan gembira menang di level 1, misalnya kan nggak terus-terusan. Ya sudah, kalau sekarang level 2, yang kita pikir sekarang level 2-nya musuh di level 2. Yang sudah kalah ya sudah, yang sudah kita taklukkan ya sudah. Sekarang saatnya kita mengupgrade diri kita, naik ke level 2. Kan ada orang itu yang mentalnya adalah kalau sudah menang di level 1 ya sudah. Nggak usah naik ke level 2, nanti ada kesulitan lagi. Sudah, satu ini aja, yang penting aku sudah menang di sini. Ya, ini nanti kerja yang tidak berdaya islah tadi, berdaya meningkatkan kualitas diri. Merasa sudah selesai di situ. Nah, mentalnya anak-anak yang main game ini menurut saya menarik. Ayo kita, iya, kita taklukkan hari ini, saat ini, situasi ini. Nanti kalau sudah unggul, saatnya kita naik level. Biar kita semakin berkembang, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Produktivitas kita tambah meningkat, tambah meningkat. Teman-teman mungkin bisa mengkiaskan kayak HP itu loh. Apakah HP-HP merek apapun, apalagi HP-HP Cina, Samsung, Xiaomi dan lain. Itu kan tiap sekian bulan itu ada versi barunya, ada. Nah, jadi tidak mandek di satu gaya, di satu versi saja, di satu tantangan saja. Tapi terus memikirkan inovasi baru, tantangan baru. Ini yang saya sebut moving forward, maju terus yuk, maju terus. Jangan berhenti. Kita hidup ini dengan menaklukkan satu level ke level selanjutnya. Terus begitu. Nah, kalau kita punya mental seperti ini, yo, apapun halangan dalam kerja itu rasanya kecil. Kalau kita punya positive thinking, ego yang tidak terlalu tinggi, kemampuan untuk belajar terus-menerus, membaca terus-menerus, ayat-ayat, fenomena-fenomena, untuk membuat diri kita lebih baik. Dan yang terakhir, kesiapan untuk terus maju, terus berkembang, tidak berhenti. Nah, ini akan membentuk diri kita menjadi pekerja yang unggul, yang aktif, yang produktif, memberi manfaat dan masalah. Jadi itu beberapa filosofi dalam kerja. Kita lanjutkan ya. Terus kita mulai penjelajahan kita untuk memahami apa sih yang membuat tidak bahagia. Nanti banyak sekali. Kita urai satu-satu. Yang pertama, ini menarik. Istilahnya Russell, kepribadian Byronic. Byronic ini bukan istilah aneh-aneh sih. Byronic itu nama seorang penyair romantik Inggris. Namanya Lord Byron. Itu puisi-puisinya biasanya cirinya melankolis, dramatis, sedih, sepi. Itu Byron. Nah, individu yang berciri Byron itu individu yang senengannya menyendiri, sukanya merenung. Memang dia milih hidup untuk tidak bahagia, biar bisa punya puisi banyak. Lah ya loh. Kalau hidupmu ceria, seneng saja kan tidak jadi puisi. Coba kamu patah hati, tiap hari nulis puisi mesti. Jadi ini namanya kepribadian Byronic. Jadi milih, memang secara sengaja milih tidak bahagia.
Jadi ini terus disebut kepribadian yang angkuh, pemurung, sinis, pemberontak, kesepian. Itu sengaja seperti ini dia. Biar vitalitas hidupnya terjaga bagi orang-orang ini. Misalnya orang yang sudah terlanjur menegakkan dirinya jadi orang yang kritis misalnya. Tiap hari harus mengkritisi apa saja. Dan itu berat. Ya tapi ya itu pilihannya. Dia memaksa dirinya untuk begitu terus. Dia memaksa dirinya misalnya, saya adalah master of nyinyir. Wah, tiap hari nyinyir terus. Itu kan berat. Itu membuatmu tidak bahagia. Kamu mewajibkan dirimu untuk sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Kamu memilih ketidakbahagiaan sendiri. Ya mungkin demi identitas, mungkin demi nama, mungkin demi apa saja. Yang ini oleh Russell disebut kepribadian Byronic. Orang-orang yang memang pribadinya seperti orang yang anti kebahagiaan. Jadi mereka ini pinginnya ya seperti situasi yang mereka inginkan. Ingin murung terus, ingin kesepian terus. Karena saat kesepian dan murung, Lord Byron ini bisa nulis puisi yang indah-indah. Nah, mungkin kalian pengen niru Laila Majnun. Wah, saya pengen kayak Majnun, Pak. Terus kamu gayamu kemana-mana kayak orang gelandangan, kayak itu. Terus, loh, dari situ bisa bikin puisi saya, Pak. Ada orang yang kepribadiannya begini. Yang kata Russell, ini orang milih susah. Dan di buku itu disebut, jangan deket-deket dengan orang kayak gini, bisa nular. Ya karena kepribadian itu kan bisa menular. Kalau kamu punya teman pemarah, ya kamu mudah marah. Nah, kalau kamu punya teman pemurung, ya kamu mudah murung juga. Jadi berarti apa? Kunci kebahagiaan yang pertama sebenarnya kepribadian. Kalau kepribadianmu memang anti bahagia, sulit kamu bahagia. Orang itu kan kadang-kadang memang yang dipilih yang pahit dengan alasan tertentu. Mungkin biar dikasihani, mungkin biar otentik, mungkin biar disukai orang dan lain sebagainya. Tapi itu menyusahkan dirinya sendiri. Kayak kalian ini misalnya ngaji filsafat berapa hari itu, terus tiap hari memaksa kalau ngomong harus filosofis. Wah, disuruh bahas apa-apa sedikit-dikit filosofis. Kamu nyusahi dirimu sendiri ya, kalau pas bisa filosofis saja, kalau ndak bisa ya ndak usah. Secukupnya saja, itu lebih nyaman. Jadi ini yang disebut kepribadian Byronic. Kepribadian seperti ini ya sulit untuk bisa bahagia seperti penyair tadi. Kata Russell, kecuali engkau seorang Byronic, engkau akan berusaha menghindar berada di dekat orang-orang yang senang dengan ketidakbahagiaan. Karena sifat negatif mereka mungkin akan menular kepada. Ada quote yang menarik tentang kepribadian Byronic itu. Kata Russell begini, orang yang tidak bahagia itu seperti seorang pria yang kurang tidur. Selalu bangga dengan kenyataan. Ini kamu harus mikir memahami quotes ini. Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Saya loh orang sibuk, kalau diajak apa-apa, wah sibuk aku. Wah sibuk aku kan ngono. Jadi kayak kurang tidur. Nah, toh begitu itu kan menunjukkan dia tidak bahagia karena capek, karena lelah. Waktu yang lain santai-santai, dia tegang, dia kerja. Tapi itu pun dia membanggakan fakta hidupnya, kenyataan hidupnya. Padahal dia lelah. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya. Tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Nah, jadi orang tidak bahagia itu seperti laki-laki yang kurang tidur. Dia selalu membanggakan kenyataan hidupnya. Padahal
Yang dia banggakan itu orang lain melihatnya kasihan. Sampean kerja keras mati-matian jungkir balik buat apa? Tidak bahagia. Lu biar saya bahagia, tapi kerjanya sendiri tidak membuat bahagia. Itu pun dia banggakan fakta hidupnya. Nah, ini salah satu quote yang berhubungan dengan jenis kepribadian Byron tadi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau punya mindset seperti ini harus diubah. Hidupmu tidak santai, tidak nyaman. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme, macam-macam, kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia. Kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakan. Baik,